Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh guru di Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini akan membahas tentang modul 1.3.A.8.1. Elaborasi pemahaman, kebutuhan perubahan di sekolah, visi dan misi sekolah program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan secara web meeting. Silakan simak, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Yang jangan sampai kita salah nih, karena artinya kemudian kita akan membuat anak tidak selamat dan tidak bahagia gitu ya. Oke, baik. Bu Astri boleh pilih satu orang lagi? Apa yang kita boleh Pak? Pak, sebelum saya kembali memilih, boleh saya kasih sedikit sharing pengalaman Pak? Oh boleh dong. Iya. Jadi Pak, saya itu sebelumnya itu mengajar SMK, saya juga SMK Pak akuntansi. Kemudian saya punya murid yang sangat-sangat luar biasa, absensinya sering bolong-bolong, kemudian kemampuan akademiknya juga sangat kurang ya Pak. Iya. Nah, beberapa bulan lalu saya bertemu dia kembali Pak, ternyata sekarang dia sudah menjadi aviation security Pak di bandara. Oke. Nah, saya tanya-tanya dia, pengalaman hidupnya cukup luar biasa. Jadi ternyata selama ini saya merasa saya memandang aspek negatif seperti itu dari siswa. Saya harusnya lebih memandang potensi positifnya. Jadi sejak saya mengikuti guru penggerak, saya mulai betul-betul sangat memahami bahwa ya aset positif itu harus kita gali Pak. Tidak serta-merta kita selalu menggali hal-hal yang berhubungan dengan masalah saja, seperti itu aspek-aspek negatif. Nah, mungkin Bapak Ibu sempat ngobrol sama dia? Apa yang membuat Pak, dia saya kemudian ngobrolnya lumayan panjang lebar Bapak. ya, apa yang membuat kemudian dia berubah dan lain sebagainya, atau sosok apa yang membuat dia melakukan perubahan? Iya, yang pertama Pak, karena dia juga sudah lelah dengan masalah-masalah dia selama di sekolah, kemudian dia juga punya masalah internal di keluarga, kemudian dia mendapatkan seorang teman Pak yang bisa membawa dia ke hal yang positif, kemudian dia memang mencari apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi kemarin setelah dia tamat SMA, dia ikut training ini Pak, training yang aviation itu. Nah setelah itu dia memang menemukan bakatnya, memang dia berbakatnya di sana gitu. Ya, jadi dia menemukan ini ya, tempat untuk kemudian dia mengekspresikan ya. Iya betul Bapak. Baik. Betul, Pak. Jadi betul Bu Astri, terima kasih. Ya. Mari kita kemudian berdiskusi atau berubah perhatian. Di sini fokus perhatian ya. Yang betul itu prestasi atau pencapaian kodrat. Nah, kita sebagai orang dewasa sadar, rekan-rekan sekalian, bahwa keduanya penting. Namun prestasi yang dicapai dengan tidak memikirkan kodratnya dari anak-anak kita itu akan membuat ya itu tadi, ketika dia kuliah dia akan merasa salah jurusan. Ketika dia kuliah dia cuma berpikir oh ya sudahlah, yang penting lulus saja dulu, memuaskan kemauan dari orang tua. Tapi kemudian dia berkarir di tempat yang sama sekali berbeda. Dan itu banyak Bapak Ibu, banyak situasi seperti itu. Jadi betul kiranya pencapaian kodrat itu penting, namun cara kita berpikir mengenai prestasi itu juga sangat penting. Nah, dalam pengertian yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, rekan-rekan sekalian, ada istilah-istilah yang unik nih. Jadi tujuan dari Bapak Ibu semua ya, karena di pertemuan sebelumnya saya berbicara mengenai program sekolah.
Nah, di program sekolah itu memang unik nih kalau misalnya di usia SD, SMP, SMA itu misalnya ada program yang lingkungan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara dia selaras dengan sesama dan semesta. Karakter itu juga selaras dengan sesama. Lalu kemudian pembiasaan, itu irama keseharian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jika ini tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian, atau sekolah hanya fokus pada mengajar saja, tapi tidak menuntun, fokus pada kekuatan kodrat saja, tapi tidak kemudian berpikir bagaimana agar anak, maksud saya, tidak fokus kepada kodrat, tapi hanya mengejar angka, atau prestasi hanya ditafsirkan sebagai nilai rapor yang tinggi atau menjadi juara, atau keikutsertaan dalam lomba. Nah, tidak heran, Bapak Ibu, banyak anak-anak banyak sekolah-sekolah yang kemudian anaknya itu lagi. Ya, gitu ya. Karena apa? Guru sebenarnya pedulinya hanya pada apa yang dia bisa berikan buat sekolah. Bukan dari proses ini dia akan menjelma menjadi anak yang seperti apa. Saya pernah, Bapak Ibu, berbicara dengan teman-teman guru SMP ya, mereka mengatakan seperti ini. Pak, SMP ini sulit sekali Pak, nyari anak yang mau ikut lomba. Nah, itu ya. Karena apa? Bayangkan Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6, ada seorang anak yang kemudian diposisikan untuk selalu mewakili sekolah. Entah itu olahraga, entah itu seni, atau yang lain. Dan ada dong titik jenuhnya ya, apalagi dia sudah ABG, maka dia akan menolak. Nah, itu dia. Yang kasihan itu guru-guru SMP. Tapi kalau prosesnya berjalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, kalau prosesnya berjalan dengan baik, maka kita itu memandang sebagai prestasi, atau memandang prestasi itu kepada sebuah hal yang terkait dengan proses. Kalau prosesnya itu membuat anak kemudian makin menyukai pembelajarannya, oke. Kalau nilai raport itu adalah bukti dari pencapaian yang otentik, oke saja, ya kan? Kalau menjadi juara kelas dan dia tetap bahagia, oke saja. Gitu. Kenapa? Karena kehausan akan prestasi itu menjadi Praktek, Bu. Itu sifat praktek, dasar Bu. dari manusia. Pencapaian itu sifat dasar dari manusia ya. Yang tidak boleh kalau kemudian sekolah dan guru itu memaksakan, tidak menuntun tapi hanya mengajar, hanya bertujuan kepada menghabiskan yang namanya kurikulum, dan berorientasinya hanya kepada angka dan pencapaian-pencapaian yang sebenarnya tidak berkenaan dengan kebutuhan akan kebahagiaan atau keselamatan atau keutuhan dari mental anak-anak tersebut, gitu ya. Oke. Saya minta Bu Muzeliati, boleh nyalakan mic-nya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu menafsirkan prestasi anak? Silakan. Prestasi anak ya Pak. Prestasi anak menurut saya sesuatu yang dia sudah usahakan, dia sudah bekerja keras untuk mencapai sesuatu itu. Nah itu dan hasilnya ia dapatkan prestasinya gitu. Apakah harus ada hubungannya dengan piagam dan piala?
Ada Pak hubungannya menurut saya. Karena Hmm. mereka lebih tertantang jika mereka ada goal yang ingin dia capai. Misalnya ada penghargaan, ada piala. Nah, itu lebih tertantang buat mereka Ibu untuk mengajar kelas mengejar berapa? itu. Ibu mengajar Kelas kelas berapa? 12, kelas 12 Oke. Pak, SMA. Di kelas 12 Bu ya. Kalau ada anak kemudian yang tadinya selalu terlambat, kemudian dia bisa tepat waktu selama seminggu, menurut Ibu itu prestasi atau bukan? Prestasi Pak. Iya. Kalau dia biasanya terlambat terus dia tepat waktu, saya biasanya kasih apresiasi buat dia. Nah, itu yang Ibu terlewat untuk menceritakan ya. Iya. Kenapa Ibu kemudian menganggap itu juga sebuah prestasi? Karena dari tadi sebenarnya saya menunggunya yang itu. Oh iya. Gimana Bu? Iya Pak, berarti itu ya juga. Boleh dong. Ya, gimana? Atau gimana cara Ibu memberikan penghargaan? Apa Ibu langsung bikin sertifikat, langsung print kasih dia? Enggak Pak, enggak. Maksudnya diumumkan di depan kelas saja tentang iya. perubahan yang dia lakukan, dia itu udah sangat senang dia. Gitu. Dia Udah sangat prestasi senang menurut ya. dia. Karena prestasi itu kan bisa dari perubahan yang tadinya belum menjadi melaksanakan dan lain sebagainya. Tapi betul ada juga prestasi yang sangat-sangat berkenaan dengan kompetisi. Tapi yang terbaik adalah kompetisi dari diri sendiri gitu ya, untuk menjadi sosok yang lebih baik. Silakan menunjuk temannya, silakan Bu Musliati. Siapa ya? Bu Ai. Ya, Bu Ai boleh dong dinyalakan. Saya mau tanya-tanya nih. Iya Pak. Ya Bu, kapan Ibu mulai menyadari bahwa bisa saja seorang anak yang berprestasi tidak bahagia? Kurang tahu Pak kalau kapan menyadarinya. Cuman biasanya sih cenderungnya anak yang berprestasi itu akan merasa bahagia karena tadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa prestasi itu adalah hasil dari usahanya. Saya yakin ketika anak itu berusaha pasti timbul dari dirinya sendiri dan akhirnya merasa bahagia karena berhasil gitu apa yang ia usahakan. Ya. Dan tadi Ibu sudah setuju ya bahwa prestasi itu macamnya banyak ya, Bu Ai ya? Iya, betul. Oke. Ya, menurut Ibu ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 9, Pak. Di kelas 9 ya. Prestasi apa di luar prestasi yang bersifat kompetisi ya, yang Ibu temukan akhir-akhir ini di anak-anak, pada anak-anak yang Ibu ajar, apa misalnya? Walaupun masih pembelajaran jarak jauh nih, atau belum tatap muka ini ya, gimana? Iya, kebetulan di sekolah saya beberapa minggu ini masih PTM dan mungkin besok diberhentikan kembali. Jadi sempat ada PTM Pak. Jadi ada saya merasa senang sekali ada siswa yang awalnya terlihat tidak aktif di kelas. Saya coba menerapkan apa yang saya dapatkan selama mengikuti program penggerak ini. Dan alhamdulillah luar biasa sekali. Mungkin tidak semua siswa yang nampak keberhasilannya dalam perubahannya, tapi ada beberapa siswa yang luar biasa terjadi perubahan dalam dirinya yang tadinya sama sekali tidak aktif, bisa berusaha untuk menunjukkan diri siapa dia, terus dia bisa apa gitu di kelas. Yang tadinya tidak bisa bicara sehingga mampu memberanikan diri untuk berbicara di depan kelas. Mungkin itu hal-hal yang luar biasa bagi saya saat ini karena iya mandiri sekali. Kelas 9 ya, iya, kelas Pak. 9 ya. Baik. Pertanyaannya Ibu, bagaimana Ibu kemudian memutuskan untuk wah saya harus memperhatikan hal yang kecil nih? Bagaimana? Dari murid. Gimana Bapak? Mohon maaf suaranya. Bagaimana Ibu merubah mindset Ibu dari sebelumnya? Karena gini, ketika Ibu merubah mindset tiba-tiba jadi banyak perubahan yang bisa kita lihat. Tapi sebelumnya kenapa itu menjadi sulit untuk merubah mindset? Kenapa? Karena perubahan yang ada dalam diri saya dulu. Tadi di awal tentang nilai diri ya. Dulu saya mengajar jarang sekali melihat atau mengerti keadaan murid, mungkin langsung mengajar begitu saja tanpa berusaha berpikir lambat gitu mengerti keadaan siswa gitu, Pak. Baik. Saya butuh satu orang lagi, silahkan Ibu Ai pilih.
Saya pilih teman saya mungkin ya yang paling dekat, Pak Indra. Pak Indra, mangga Pak, bisa dinyalakan. Pak Indra Kurniawan. Iya Pak. Wah, buah ini. Pak Indra, tolong Iya. pasrah saja Pak kalau sudah ditunjuk ya. Kenapa Pak? Ya. Pak Indra, kalau untuk perubahan Pak, itu kenapa kemudian kita harus melandaskan diri kepada kepentingan siswa Pak? Iya, Perubahan diri saya sendiri gitu Pak. Atau cara saya 57. mungkin saya melihat